Hari Raya Idul Adha tiba. Banyak umat muslim melaksanakan kurban, yaitu menyembelih hewan kurban. Muncul pertanyaan umum nih, apa panitia kurban boleh dapat daging juga? Para relawan ini mengurus semuanya, dari hewan sampai pembagian dagingnya. Peran mereka penting banget, jadi perlu jelas soal jatah daging buat mereka. Panitia kurban itu kerjanya banyak, kadang berjam-jam atau berhari-hari. Mereka urus hewannya, awasi penyembelihannya, dan bagi-bagiin dagingnya. Tanpa mereka, proses kurban bisa jadi kacau. Nah, video ini akan menjawab pertanyaan besar itu. Kita akan bahas aturan agama dan apa kata para ulama. Tujuannya supaya kita semua paham dengan jelas. Jadi, semua yang terlibat kurban tahu mana yang benar dan boleh dilakukan. Ini membantu menjadikan kurban sebagai acara yang berkah buat semua. Aturan pembagian daging kurban itu ada ketentuannya. Agama Islam memberi panduan yang jelas. Tujuan utamanya adalah memberi makan orang yang kurang mampu. Fakir miskin adalah penerima utama, seperti yang ditekankan dalam Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad. Orang yang berkurban atau syahibul kurban juga dapat bagian. Mereka boleh makan dagingnya, tapi jangan diambil semua. Semangat kurban itu adalah berbagi dan murah hati. Biasanya dagingnya dibagi jadi 3 bagian. 1 bagian untuk fakir miskin, 1 bagian untuk kerabat dan teman, dan bagian ketiga untuk syahibul kurban. Pembagian 3 bagian ini memastikan pembagiannya adil. Niat berkurban harus ikhlas karena Allah. Ibadah kurban ini menunjukkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah. Fokusnya harus pada memberi dan mengingat berkah dari Allah. Keikhlasan ini membuat kurban jadi bermakna, dan pembagiannya mencerminkan niat yang suci. Para ulama sudah membahas soal jatah untuk panitia. Mereka memberi penjelasan dan panduan tentang penerapan hukum Islam. Salah satu pandangan umum, kalau anggota panitia dianggap pekerja, mereka boleh diberi upah. Tapi, upahnya ini jangan dari daging kurban itu sendiri ya. Upah mereka sebaiknya dari sumber lain, misalnya dari dana masjid. Kalau anggota panitia memang miskin, mereka boleh terima daging sebagai fakir miskin dia, bukan sebagai upah. Pandangan lain, kalau anggota panitia memang membutuhkan, mereka berhak dapat daging kurban. Tugas mereka sebagai panitia tidak menghilangkan hak mereka untuk dapat bantuan. Syahibul kurban juga bisa kasih daging sebagai hadiah ke anggota panitia. Ini jatuhnya hadiah pribadi, bukan bagian dari sedekah wajib. Yang penting, jatah untuk fakir miskin tidak boleh berkurang. Keterbukaan itu penting banget untuk menjaga keadilan dan kepercayaan. Coba bayangkan hari kurban di masjid sekitar kita. Para relawan sibuk kesana kemari, dan panitia kurban lagi kerja keras. Ada yang urus hewan hidup, ada yang menangani penyembelihan, dan banyak yang potong, timbang, dan bungkusin daging. Mereka sering kerja dari pagi sampai malam, kepanasan atau kehujanan. Misalnya begini, ada anggota panitia yang hidupnya pas-pasan. Mungkin mereka pelajar atau pekerjaannya gajinya kecil, tapi mereka tetap jadi relawan. Nah, dalam kasus ini, mereka termasuk orang yang membutuhkan dan boleh dapat bagian daging kurban. Pengabdian mereka itu mulia, dan hak mereka untuk dapat bantuan tetap dihargai. Sekarang, bayangkan situasi lain, di mana anggota panitinya sudah mapan secara ekonomi. Mereka jadi relawan murni karena Allah dan untuk melayani masyarakat. Kalau begini, mereka sebaiknya tidak mengambil daging kurban sebagai upah. Tapi, masjid mungkin bisa kasih mereka makan atau sedikit tanda terima kasih dari dana lain. Ini sebagai penghargaan atas kerja keras mereka tanpa mengambil daging yang untuk sedekah. Keterbukaan dalam menangani hal ini penting banget biar nggak ada salah paham dan kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Jadi panitia kurban boleh dapat bagian daging nggak sih? Jawabannya tergantung situasinya. Daging kurban itu utamanya untuk fakir miskin, dan hak mereka harus didahulukan. Anggota panitia boleh terima daging kalau mereka termasuk fakir miskin, sama seperti penerima lainnya. Mereka juga bisa dikasih bagian sebagai upah kerja. Tapi ini harus dari dana di luar kurban. Syahibul kurban bisa memberikan sebagian dari jatahnya sebagai hadiah untuk anggota panitia.
Semangat kurban itu tentang pengorbanan, berbagi, dan kebersamaan. Keadilan harus jadi panduan dalam setiap tindakan. Kerja keras panitia itu dihargai, tapi harus tetap sesuai aturan Islam. Jadi, jawabannya iya, tapi ada syaratnya. Panitia kurban boleh terima daging kalau memang sesuai dengan aturan Islam. Niatnya harus selalu tulus, dan hak fakir miskin harus benar-benar dilindungi. Kalau syarat-syarat ini terpenuhi, keikutsertaan panitia dan penerimaan daging oleh mereka bisa jadi bagian dari proses kurban yang berkah. Ini memastikan ibadah kurban jadi sempurna dan manfaatnya tersebar luas dan adil.